Pemerintah pusat diharapkan bantu tingkatkan pendidikan penyangga IKN. Pemerintah pusat diharapkan membantu meningkatkan kualitas pendidikan pada daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, IKN, sehingga dapat menunjang Ibu Kota Negara Indonesia baru itu. Pemerintah pusat harus sudah mulai mempersiapkan kualitas pendidikan di daerah penyangga dengan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, kata Bupati Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Hamdam Pongrewa di Penajam, Kamis. Sektor pendidikan di daerah asal IKN dan daerah sekitarnya harus menjadi perhatian, lanjut dia, karena keberadaan IKN menuju pada peradaban baru. Percepatan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan daerah penyangga lainnya harus dilakukan, sebab mempersiapkan sekolah sesuai standar Ibu Kota Negara. Sekolah harus yang representatif dan kompatibel dengan IKN, menurut dia, tidak lagi keberadaan sekolah dengan kondisi seperti saat ini. Peningkatan layanan publik lainnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan daerah penyangga, juga harus mendapat dukungan percepatan peningkatan kualitas dari pemerintah pusat. Dengan pemindahan IKN peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya, serta infrastruktur sangat perlu dipersiapkan secara bertahap sebelum pegawai dan pejabat negara pindah ke kota Nusantara dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara sangat mendukung percepatan kualitas khususnya sektor pendidikan dan kesehatan yang harus dilakukan pemerintah pusat secepatnya. Tentunya peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya itu dengan pertimbangan kepindahan pegawai dan pejabat negara, jelasnya. Pemerintah pusat harus mulai persiapkan sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat sejak dini, tambahnya. Kepindahan IKN diharapkan juga membawa kemajuan dan perkembangan daerah asal Ibu Kota Negara Indonesia baru dan daerah penyangga lainnya, demikian Hamdam Pongrewa. Groundbreaking Training Center PSSI di IKN Nusantara ditarget Agustus 2023. Pemerintah targetkan rencana peletakan batu pertama, atau groundbreaking pembangunan training center, pusat pelatihan, PSSI di IKN Nusantara Agustus 2023. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, groundbreaking pembangunan training center PSSI di IKN diharapkan bisa dilakukan sebelum Agustus ini. Jaka mengatakan pihaknya baru saja mengambil sertifikat lahan di mana lokasi pusat pelatihan akan dibangun di IKN Nusantara. Saya sudah ambil sertifikatnya. Besok pulang. Teman-teman pasti akan membahas dengan PSSI, desainnya seperti apa, kapan dimulai groundbreaking. Diharapkan groundbreaking bisa dilaksanakan sebelum Agustus, katanya di sela Forum Kapasitas Nasional 3 2023 area Kalimantan dan Sulawesi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 4 Juli 2023. Menurut Jaka, proses rencana pembangunan training center yang diusulkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, itu tergolong cepat. Terlebih, FIFA sebagai federasi sepak bola dunialah yang langsung membiayai pembangunannya nanti. Adapun proyek training center PSSI itu, lanjut Jaka, nantinya akan berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Presiden Jokowi sebelumnya telah menetapkan lokasi yang pembangunan pusat latihan sepak bola di IKN Nusantara saat meninjau kawasan subwilayah perencanaan, SWP, 1B. Ini adalah training center untuk PSSI, untuk sepak bola, untuk timnas. Nanti akan ada 8 lapangan bola nanti di sini, kata Presiden Jokowi. Ditargetkan proses pembangunan pusat latihan sepak bola di IKN Nusantara ini selesai selambat-lambatnya 1 tahun. Pembangunan pusat latihan itu akan dibantu dana dari Otoritas Sepak Bola Dunia, FIFA. Pada kesempatan sama, Sekretaris Otorita IKN, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, IKN siap menjadi pelopor kota zero carbon di Indonesia.
Hal ini diwujudkan dengan membangun infrastruktur energi kota yang kompatibel dengan penerapan konsep energi hijau. Untuk mencapai tujuan itu, Otorita IKN merumuskan rencana menyeluruh, yang mencakup beberapa strategi, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, serta pemanfaatan energi gas yang rendah karbon untuk mensubstitusi energi fosil, katanya. PUPR usul anggaran Rp49 triliun di 2024, termasuk untuk Bandara VVIP IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengusulkan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp49 triliun untuk 2024. Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedi Rahadian menyebut dana ini untuk membiayai penugasan pembangunan Bandara VVIP serta akses tol di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Pagu indikatif 2024 sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres Nomor 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP untuk mendukung IKN, kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan, ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa 4 Juli. Ia juga menambahkan usulan tambahan anggaran tersebut untuk alokasi penugasan impres jalan daerah. Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa impres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran, ungkap Hedi. Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp49 triliun. Pagu indikatif 2024 adalah Rp49 triliun. Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat komited, yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan, ujarnya. Ia merinci alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp46,60 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun. Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp11,85 triliun. Kegiatan reguler mencakup pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan underpass, preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol.